Banyak umat kita yang belum paham, banyak belum paham. Antum kalau mendapati umat yang kayak gitu, akhi, antum tidak boleh menghujat, menyalahkan, memvonis. Ada yang mengatakan antum tidak ngikut ngaji, tiba-tiba nanti sore ketemu, terserah antum, loh syirik kayak gini, tidak, jangan gitu. Dia belum paham. Tapi kita sampaikan pelan-pelan. Tapi di situ kita paham, persoalan tauhid itu ngatur detail sampai ucapan kita. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti akidah itu penting supaya kita tidak terkena penyesalan yang paling besar dalam kehidupan kamu akhirat kita itu apa? Syirik. Oh, saya pernah nemu ini kisah nyata ini. Semoga Allah merahmati anak ini. Anak kecil, tidak bisa kita hukumi dulu. Tapi saya sempat kaget. Saya sholat maghrib di Kalimalang. Antum tahu Kalimalang? Insya Allah. Kalimalang. Kali yang nggak bersih-bersihnya itu Kalimalang. Kalimalang ada di Bekasi, ya. Saya sholat di pinggir jalan, kemudian di masjid pinggir jalan, ya. Kalau pinggir jalan ditabrak motor. Kemudian sholat, akhi. Ketika kemudian di depan saya ada anak-anak pakai kaos. Ya kaosnya mungkin dibuat karena belum tahu aja. Moga-moga ada yang mendengar ini dan nanti merevisi. Kaosnya itu warnanya orange, ya, orange. Kemudian itu merupakan warna yang sangat identik dengan klub sepak bola di Jakarta. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Kemudian dalam tulisan itu apa? Tulisannya gini, hidup dan matiku, ya harus saya sebutkan ya berarti, hidup dan matiku untuk Persija. Akhirnya nyebutin juga saya. Hidup dan matiku untuk Persija. Itu masih mending lah. Artinya walaupun itu salah banget, tidak boleh kayak gitu, tidak boleh. Cinta silahkan selama tidak menghalangi kecintaan kepada Allah, tapi sudah mengatakan kalimat itu tidak boleh sebenarnya. Itu masih disambung akhirnya. Disambungnya apa? Hidup dan matiku untuk Persija. Kalaupun gua mati, gua suruh banyak untuk mengganti kain kafan dengan warna kain kafan orange dan membuang kain kafan putih. Itu ada di tulisan belakang. Saya sholat di belakang. Sampai apal tulisan itu deh. Habis sholat saya mengundurkan untuk zikir. Saya panggil, Dek sini dek. Kelas berapa? Kelas 3 SMP akhi. Sebenarnya kalau urutan taklif sudah kena beban taklif dia. Sudah kena beban taklif. Tahu kan taklif? Beban ibadah, pahala dan dosa sudah dikenakan. Itu namanya taklif. Saya ngomong sama beliau, antum tahu nggak akhi? Bahwasanya antum tahu nggak dek? Tulisan ini dari mana gitu? Ini beli om. Ya, ini kalau kemudian ada event, kemudian nanti ada di pojok-pojok itu. Nah ini kalau pas ada event ada coatingan diskon 25%. Yang mau beli gue sopo gitu. Kemudian dia cerita bangga. Terus saya kemudian ngomong, Dik, paham nggak? Tulisan itu tuh nggak boleh dalam akidah. Antum tahu jawabannya apa, Ki? Polos keluar dari anak kelas 3 SMP hari ini pendidikan. Apa yang mau? Akidah itu apa? Saya jawab apa coba? Akidah itu apa? Lu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Akhirnya saya memutar kata. Bagaimana membahasakan dengan bahasa yang paling gampang untuk beliau. Kemudian saya ngomong, ya udah gini aja, nanti kalau sholat jangan dipakai lagi bajunya. Kenapa? Kasihan yang belakang nanti baca tulisan itu. Kemudian anaknya, oke, siap om, tinggal dia. Coba akhi. Padahal kemudian di situ akhirnya kita paham kan? Di situ kita akhirnya memahami, masya Allah. Disitulah kita akhirnya mulai paham. Gambaran akidah itu semacam itu. Makanya kemudian kalau kita tidak merenungi tentang surat Al-Kahfi 42 yang tadi kita kemudian baca, itu yang akan menjadikan kita, akan kemudian kita ini kemudian akan menyesal ketika tidak paham tentang akidah dan permasalahan tentang syirik. Bukan berarti kemudian ketika nanti kita mempelajari syirik, kita berubah menjadi orang yang ketus. Kalau kemudian bicara kasar, enggak lah, orang yang akidahnya benar, terpancar dan tercermin, omongannya pun menjadi baik. Tapi yang jelas kita harus paham tentang tauhid. Dan inilah pelajaran yang tidak pernah tuntas untuk dibahas. Coba antum lihat, coba saya tanya ya. Antum tidak usah jawab langsung, antum renungkan sendiri. Di tempat mana, di masjid mana yang kemudian dibahas tentang tauhid dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan orang setia mengikuti itu? Susah kita dapetin. Biasanya yang paling laris apa? Tematik.
Kajian yang sifatnya fikih, bukan fikih itu tidak penting, tematik itu tidak penting. Penting ikhwan untuk menarik hati kita supaya cinta kepada sunnah, penting. Tapi setelah kita paham itu tidak ada pelajaran yang paling penting kecuali tauhid dan akidah kita. Kenapa? Kalau sampai berantakan akidah kita, berantakan pula ibadah yang kita lakukan. Ya, makanya masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami proses kita untuk menghindari penyesalan dalam kehidupan kelak di akhirat itu. Yang pertama adalah bagaimana menghindari kesyirikan itu, dan kita tidak mungkin menghindari kesyirikan kemudian sampai kita paham, ngerti. Dan orang yang paham tentang akidah itu belum menjamin, orang yang belajar tentang akidah belum tentu menjamin bahwasanya dia belajar, belum tentu dia menjamin bahwasanya aplikasinya itu benar. Kadang-kadang belajar akidahnya benar, aplikasinya gagal. Kenapa? Aplikasi yang paling berat dalam mengamalkan ilmu itu akidah. Makanya ada sebuah kisah nyata ini terjadi. Ada seorang syekh mengajarkan akidah tauhid kepada murid-muridnya. Kemudian berkutat kepada masalah syirik, nggak nambah-nambah. Murid-muridnya kemudian pada protes kepada syekhnya. Pada protes sama saya, Syekh, kita udah di halaman ini, nggak nambah-nambah. Kapan kita nambah halaman? Karena kami itu belajar bukan hanya di halaman ini aja, mesti banyak halaman yang belum kita pelajari. Padahal tidaklah Syekh itu berkutat pada halaman itu karena Syekh itu melihat bahwasanya halaman itu halaman yang paling berat untuk diaplikasikan dalam hidup. Apa itu? Menerangkan tentang syirik dan berlepas dari kesyirikan sebagaimana Nabi Ibrahim. Antum tahu kan akhi, Nabi Ibrahim itu ujiannya berat banget. Antum baca nanti di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika beliau memerangi kesyirikan yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar kerajaan yang hidup di dalamnya Nabi Ibrahim itu ketika dibakar, antum harus paham ya. Kayu yang ditumpuk untuk membakar Nabi Ibrahim itu tinggi setinggi rumah. Dan kemudian Nabi Ibrahim dilempar dari bawah. Itu Nabi Ibrahim. Para ahlu sirah itu menyampaikan bahwasanya api yang melalap Nabi Ibrahim itu, saking gedenya api itu, kalau ada burung yang lewatin asap tersebut mati langsung, terbakar jadi hangus. Itu api yang membakar Nabi Ibrahim. Dan antum paham, ketika Nabi Ibrahim berlepas dari kesyirikan saat itu, seluruh masyarakat yang dipimpin oleh Namrud semuanya sepakat untuk membenci Nabi Ibrahim. Sampai Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang satu riwayat tentang nenek tua yang hidupnya di pinggir hutan, buta. Ketika satu waktu dia mendengar hari eksekusi Ibrahim untuk dibakar, maka kemudian nenek itu menangis. Ditanya sama keluarganya, apa yang menjadikan kamu nangis, Nek? Karena sesungguhnya hari ini Ibrahim dibakar. Lalu yang menjadikan kamu sedih itu apa? Yang menjadikan saya sedih karena saya tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar lebih dahsyat Ibrahim itu. Tidak main-main itu Nabi Ibrahim. Makanya berlepas dari kesyirikan itu, itulah yang menjadikan akhirnya kita ngerti bahwasanya itu dimulai dari perjalanan kita untuk kemudian mengkaji ilmunya. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling kita khawatirkan yang pertama kali kecuali kesyirikan. Itulah yang menghantui dalam pikiran kita ketika kita tidak berlepas darinya. Nasihat anak dan nasihat kepada antum, pahami sesungguhnya orang yang ngerti tentang tauhid belum tentu dia bisa mengaplikasikan tentang tauhid itu dengan benar. Kita kembali ke syekhnya tadi. Syekhnya ngerti pelajaran untuk berlepas dari kesyirikan itu berat, makanya dia berkutat, dia nyampaikan terus, nggak nambah-nambah. Maka kemudian akhirnya syekh itu kemudian ditanya sama murid-muridnya, bosan murid-muridnya ngulang kata-kata yang sama. Syekh, kapan kita nambah? Syekhnya kemudian berkata, ya sudah, aku uji dulu ya. Nanti kalau sudah diuji, kalau kalian lulus, baru kemudian naik ke bab berikutnya dalam masalah tauhid. Wah, murid-muridnya senang ngafalin apa yang harus dihafalin. Syekhnya akhi tiba-tiba datang di esok harinya. Kemudian tergopoh-gopoh syekhnya. Syekh itu guru besar. Syekh itu ngalahkan dokter akhi. Kalau dalam literatur pendidikan di Timur Tengah. Kemudian tergopoh-gopoh syekhnya. Ketika tergopoh-gopoh, kemudian syekhnya bilang kepada murid-muridnya, ada orang masuk ke sebuah rumah. Ada orang masuk ke sebuah rumah berduaan, laki-laki dan perempuan, dan saya tahu mereka belum nikah. Langsung murid-muridnya kemudian menyisingkan baju, kemudian bawa pentung,
Kemudian ngomong ke syekhnya, ayo kita datangi itu syekh, kita gerbek supaya mereka tidak melakukan tindakan zina itu. Syekhnya kemudian mantuk-mantuk, dia diem, sudah kifu, cukup, sekarang duduk. Hari berikutnya syekhnya datang, tergopoh-gopoh persis sebagaimana yang kemarin. Kemudian syekhnya itu ngomong, tadi itu saya melihat ada orang melakukan kesyirikan kepada salah satu pohon yang dikeramatkan. Dan kemudian mereka meyakini bahwasanya itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat sebagaimana Allah. Murid-muridnya santai saja dan berkata, tidak apa-apa, biar mereka mendapatkan hidayah nanti satu waktu. Syekhnya kemudian ngomong, marah. Buka kitab tauhid kalian kembali dari halaman pertama. Fashiltum, kalian telah gagal belajar tentang tauhid. Antum tahu kenapa syekhnya itu kemudian menganggap murid-muridnya gagal? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu angkat tangan. Hening banget kalau ada tanya. Jangan pura-pura nunduk ya. Jangan buka Google, tidak ada itu. Kenapa syekhnya menganggap muridnya gagal? Kenapa? Mumtaz. Dia syekhnya itu menganggap bahwasanya murid-muridnya gagal karena sesungguhnya muridnya menganggap kecil masalah kesyirikan, kemudian membesarkan masalah zina. Walaupun zina pun dosa besar, akhi. Zina itu dosa besar. Dosa besar banget. Tapi sebesar-besarnya zina tidak akan mampu mengalahkan syirik. Jadi kalau ada orang yang kemudian sampai dia menganggap benda mempunyai kekuatan sebagaimana Allah memiliki kekuatan, itu jatuh dalam syirik apabila telah sampai kepadanya ilmu. Ya, dan itu jauh lebih berat di sisi Allah daripada orang yang berbuat zina. Bukan berarti zina lebih ringan kemudian kita lakukan, enggak. Zina tetap berat. Tapi di situ kemudian syekhnya menganggap apa? Syekhnya menganggap fashiltum, kalian gagal karena kalian tidak ngerti bagaimana syirik yang dilakukan kasus yang kedua lebih berat daripada kasus yang pertama. Disitulah kita paham, itulah beratnya akidah, ikhwan. Itulah beratnya kemudian tentang tauhid. Tapi kalau kita paham, Masya Allah, itulah yang akan menjamin kebahagiaan kita dalam kehidupan di kampung akhirat ketika kita beriman tanpa mencampurkan iman kita dengan syirik. Dan tidak ada orang yang paling menyesal dalam kehidupan di akhirat kecuali penyesalan itu ketika mereka baru sadar, loh, amalnya itu banyak terselipi dengan kesyirikan, dan akhirnya Allah menolak, dan Allah tidak butuh dan tidak memiliki hajat untuk menerima setiap amal yang tercampur dengan syirik.